Halo anak-anak, kita berjumpa lagi. Kali ini Pak Guru akan menerangkan tentang bilangan bulat negatif dan positif berdasarkan garis bilangan. Ya, contohnya ini ada sebuah garis bilangan. Ya, garis bilangan itu seperti ini. Jadi tengah ini 0, 1, 2, 3 dan 4. Ini maaf ya, untuk jaraknya tidak sesuai, jadi harap maklum karena Pak Guru tidak menggunakan garis. Di sini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan negatif 5 ya. Bilangan yang berada di sebelah sini ke arah sini itu bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Sedangkan yang dari arah ini ke arah kiri itu bilangan bulat negatif ya. Ya, di sini bilangan bulat namanya bilangan bulat 0. Gitu ya adik-adik, karena posisinya ada di sebelah kanan jadi positif, yang di sebelah kiri itu negatif. Operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat, misalnya kalian bisa melihat dengan garis bilangan atau yang lain, tapi Pak Guru harapkan kalian bisa menggunakan garis bilangan juga bisa, langsung memahami juga bisa. Contoh operasi hitung bilangan bulat, ada 10 ditambah negatif 5. Nah, ini hasilnya bagaimana caranya? Di sini dilihat, di sini ada angka positif ya, ditambah, ini bukan positif, ditambah. Ini 10-nya angka positif. Di sini ini angka negatif. Jadi angkanya lebih banyak mana? Yang positif, berarti yang positif itu dikurangi. Jadi yang 10 itu jadi kurangi 5. Jadinya jawabannya 5. Begitu pula kalau dengan menggunakan garis bilangan. Kalau dibuat garis bilangan seperti ini ya. Garis bilangan di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Positif 10 berarti dari sini ke arah sini. Positif 10 ditambah negatif 5, karena ini kan negatif, jadi negatif itu ke arah kiri, dari ke arah sini. Ya, dari sini dihitung 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, posisinya di sini. Berarti dari sini ke sini. Nah, panahnya ke arah sana sini. Jadi jawabannya yang 5, sama kan? Jawabannya 5. Kalau dibuat garis bilangan. Misalnya ya, contoh lagi. 24 ditambah 10. Karena di sini positif, jadi langsung dijumlah seperti biasa saja, 34. Kemudian contoh lagi. Negatif 4 dikurangi 4. Ya, walaupun ini positif tandanya kurang, artinya ke arah kiri. Jadi semakin ini kan ini ketemu ini jadi positif salah, ini tetap negatif ya. Jadi negatif 8 karena semakin ke kiri.
Nah, kemudian lagi negatif 4 ditambah negatif 5. Nah, sama saja ini nulisnya negatif 4, hasilnya juga sama, jadi negatif 9. Kemudian 10 ditambah negatif 12. Nah, ini karena ini kan 10 kan positif, ya toh, ini 12, jadi hasilnya negatif 2. Karena 10 kan positif, yang besar dikurangi yang kecil. Karena ini kan dilihat ini. Ini di sini positif, di sini negatif. Angkanya yang paling banyak kan yang ini. Yang ini memuat angka negatif. Jadi nanti hasilnya ini negatif. Kemudian yang paling besar dikurangi yang kecil. 12 kurangi 10 kan 2 sama. Ini kalau cara cepatnya gitu. Kemudian lagi negatif 5 dikurangi negatif 6. Nah, ini beda lagi karena ini negatif 5 ketemu ini menjadi positif. Jadi diperhatikan bentuknya. Ini jawabannya, ini kan bilangan positif, ini bilangan negatif. Yang banyak dikurangi yang kecil. 6 kurangi 5 1, karena ini yang banyak positif berarti hasilnya positif 1, atau ditulis 1 saja. 1 saja ya. Jadi cara cepat menentukan bilangan negatif dan positif dalam operasi hitung bilangan bulat seperti ini. Misal lagi ya, negatif 210 ditambah 200. Nah, kita lihat dulu di sini bilangan negatif, di sini bilangan positif. Kita lihat dulu angkanya, yang paling banyak yang mana? Oh, yang paling banyak yang negatif, yang paling banyak yang negatif ya. Dan nanti hasilnya itu negatif. Nah, kemudian angka yang paling banyak itu dikurangi angka yang paling sedikit. Jadi 210 dikurangi 200, berapa hasilnya? 10, berarti ini negatif 10, begitu ya. Nah, kemudian contoh kedua. Contoh kedua, misalnya seperti ini. 500 ditambah negatif 200. Misalnya begini ya. Ini di sini ada dua angka. Positif dan di sini negatif. Kita lihat angkanya banyak yang mana? Oh, banyak yang 500. Berarti angkanya di sini karena 500 itu positif, berarti di sini positif nanti hasilnya. Jadi nanti hasilnya positif. Tinggal di sini 500 kurangi 200 sama dengan 300. Nanti hasilnya di sini 300. Gitu. Contoh lagi, misalnya ini kalau ini kan agak bingung, contoh lagi. Contoh sekali lagi. Negatif 300 ya dikurangi 200. Nah, ini kan negatif, ini negatif, nanti hasilnya negatif. Jadi kalau ketemu negatif dengan negatif, hasilnya nanti negatif. Ingat-ingat ya, kalau negatif ketemu negatif, di sini bentuk polanya seperti ini, nanti hasilnya negatif. Jadi 300 dikurangi 200 itu nanti hasilnya nih negatif. Jadi semakin ke kiri semakin banyak, jadi hasilnya 500. Dari mana 500? Karena ini negatif, ini negatif. Ingat-ingat polanya, ini negatif, ini negatif, di sini hasilnya negatif. Angkanya dijumlahkan, jadi 300 ditambah 200 sama dengan 500 ya, sama dengan 500. Nih ditulis di sini gitu ya. Kemudian lagi contohnya seperti penjumlahan juga seperti itu. 25 ditambah 10, 25 ditambah 10, karena di sini positif, sini positif ya toh, karena jumlahnya hasilnya juga positif seperti penjumlahan biasa. Kalau depannya sama positif, belakangnya juga positif, maka hasilnya akan positif.
25 tambah 10 sama dengan 35. Ya, paham ya? Lanjut lagi. Kita lanjut soal lagi. Contoh lagi. Misalnya yang paling banyak di belakang misalnya. 200 ditambah negatif 300. Nah, kita lihat angkanya, kita cermati dulu angkanya. Di sini angka positif. Kemudian di sini angka negatif. Angkanya bernilai negatif dan positif. Kita lihat yang paling banyak yang mana? Yang paling banyak itu angka yang 300. Berarti nanti hasilnya di sini negatif. Ya, kalau yang paling banyak yang mana ini positif ataupun negatif, nanti dilihat. Kalau yang paling banyak ternyata di sini kok negatif, ya nanti hasilnya pasti negatif, tidak bisa positif. Ya, dilihat dulu. Kemudian angka yang paling banyak ini dikurangi yang paling sedikit. 300 dikurangi 200 dikurang, karena angkanya paling banyak dikurangi angka yang paling sedikit. Lihat polanya ya. Jadi 100 ini ditulis di sini, jadi senegatif 100. Contoh lagi. Negatif 100 ditambah 50 misalnya. Ini juga sama, polanya dilihat kalau ada seperti ini. Kita lihat di sini negatif. Di sini positif. Hasilnya ya bagaimana? Yang paling banyak yang ini dilihat negatif, karena negatif angkanya 100. Jadi ini hasilnya nanti negatif. Dilihat dulu angkanya. Kemudian angka yang paling banyak dikurangi yang kecil, jadi 100 kurangi 50. Jadi hasilnya 50. Ini negatif 50. Gitu lagi. Ini juga sama sebenarnya, dibolak-balik, cuman dilihat angkanya saja. Kalau yang penjumlahan antara negatif dan positif ya sama. Coba sekarang kalau yang paling banyak positifnya bagaimana? Kita lihat negatif 50 ditambah 100. Nah, ini sama. Kita lihat di sini angkanya negatif, di sini angkanya positif. Nah, kita lihat di sini angka yang paling banyak yang mana? Oh, yang positif ya. Nanti hasilnya juga positif. Jadi hasilnya positif. Angka yang paling banyak dikurangi paling kecil. Nah, paling sedikit ini dikurangi. Hasilnya 50. Jadi ini positif 50. Langsung tulis saja, karena positif tidak usah dituliskan tanda positifnya. Nah, contoh lagi seperti lagi ya. Seperti ini. Misalnya yang paling banyak di belakang, di depan ya, 120 ditambah negatif 60. Nah, ini ya. Kita lihat di sini positif, di sini negatif. Oke, terlihat ya. Kemudian angka yang paling banyak yang mana? Oh, yang positif. Berarti nanti hasilnya positif, artinya 120 dikurangi 60 dikurang, jadi hasilnya 60. Di sini berarti karena hasilnya positif, langsung ditulis saja positif. Itu kalau bagaimana Pak Guru kalau penjumlahan pengurangannya itu ada negatifnya? Contohnya seperti ini. Negatif 30 dikurangi negatif 20. Kan sebenarnya sama saja kalau ini ya. Ini tinggal diubah saja. Diubah saja negatif 30 ditambah 20 ya kan. Kalau ini ketemu gini perhatikan polanya ya. Jadi nah ini kemudian langsung ini negatif. Di sini positif. Ya. Nah, kita lihat negatif ini positif. Angka yang banyak mana yang negatif? Oh, langsung saja jawabannya nanti hasilnya negatif. Berarti 30 dikurangi 20 dikurangi ya. Jadinya 10, negatif 10. Langsung ditulis saja. Negatif 10. Coba Pak Guru kalau contohnya seperti ini. Contoh lagi. 30 dikurangi negatif 10.
Nah, kita ubah saja menjadi 30 ditambah 10. Langsung saja jawabannya 40. Kemudian contoh lagi. Kalau seperti ini, Pak. Misalnya negatif 7 dikurangi 8. Nah, ini kan sama. Ini angka ini dijumlahin karena ini positif, jadi di sini positif. Tinggal dijumlahkan saja. Ini juga sama, kalau ini di sini negatif, di sini negatif. Pasti hasilnya negatif. Dan angkanya ini dijumlahkan. 7 ditambah 8 sama dengan berapa? 7 tambah 8 15. Jadi di sini negatif 15. Ini dipindah ke sini. Begitu ya. Ini hanya untuk orek-orekan saja. Jadi yang paling benar isinya yang ini. Ini ya. Ini untuk cara-caratan kamu di buku cara-caratan ya, untuk cara menghitungnya. Itu sudah paham ya anak-anak? Nah, anak-anak, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan melakukan operasi hitung bilangan bulat, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk pertama kali kita akan belajar tentang perkalian. Oke, perkalian seperti ini adik-adik. Jadi semua yang dikalikan negatif pasti hasilnya akan negatif. Nah, contohnya negatif, contohnya ya, negatif 5 dikalikan negatif negatif 5 dikali 4. Kalau bentuk perkaliannya seperti ini negatif, ini positif. Semua yang dikalikan negatif pasti hasilnya akan negatif. Jadi 5 dikali 4 20, hasilnya negatif 20. Itu ya. Sama saja walaupun negatifnya di belakang. Contohnya 6 dikali negatif 2 ya, hasilnya tetap negatif. 6 kali 2 12, begitu ya, perlu diperhatikan. Kemudian Pak, kalau negatif dikalikan negatif, nah ini beda lagi. Negatif 1 dikali negatif 1, hasilnya pasti positif. Jadi kalau ada negatif ya toh, dikalikan positif, dikalikan negatif, masih hasilnya positif. Jadi negatif dikali negatif, hasilnya positif. Jadi perlu diingat, kalau positif dikalikan negatif hasilnya negatif. Berarti kalau ada positif dikalikan negatif hasilnya pasti negatif ya, negatif. Sama saja, dan depan pun juga sama, negatif dikali positif hasilnya akan negatif. Jadi perlu dihafalkan polanya seperti ini ya. Kemudian yang pembagian bagaimana Pak? Sama saja pembagian. Nah, kalau misalnya negatif 6 dibagi ya, negatif 6 dibagi 2, karena ini kan negatif, ini positif, hasilnya tetap pasti negatif. Pokoknya semua yang ketemu negatif juga sama. Kemudian kalau misalnya Pak, negatifnya di depan, positifnya di depan. Contohnya positifnya ya, 12 dibagi negatif 2. Hasilnya seperti ini Pak, bagaimana? Ya tetap hasilnya negatif. Ini kan sama, pokoknya kalau ketemu negatif pembagian, salah satu angkanya negatif, itu pasti hasilnya negatif. Di sini negatif berapa? Negatif 3. Di sini negatif berapa? Negatif 6. Kemudian Pak Guru bagaimana nanti kalau negatif dibagi negatif? Negatif 12 dibagi negatif 2 ya, hasilnya positif. Langsung saja, karena ini negatif hasilnya positif, jadi positif 6. Jadi di
positif. Jadi perlu dituliskan jika negatif dibagi negatif hasilnya positif pasti. Kemudian positif dibagi negatif hasilnya ya negatif. Kemudian negatif dibagi positif hasilnya akan negatif. Begitu ya anak-anak, jangan diperhatikan. Bahwa kalau positif ketemu positif ya tetap hasilnya kalau positif bertemu positif hasilnya positif. Contohnya ini kalau positif dibagi positif ya hasilnya positif. Jadi yang perlu kalian hafalkan jika sama ini ya, ini dan ini. Jadi ini polanya dihafalkan. Dan ini 12 dibagi 2 6. Contoh yang positif. Jadi dihafalkan, tidak usah dihafalkan, di luar kepala saja. Pokoknya kalau ketemu negatif pasti hasilnya negatif ya, ketemu positif tetap negatif. Kalau negatif ketemu negatif tetap hasilnya positif pasti. Begitu ya. Jadi kita pertemuan kali ini. Oke. Selamat belajar di rumah.